Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada Minggu 18 Desember 2022. Pagi ini kita bersama akan beribadah secara online dan akan dilayani oleh Penatua Ibu Cinda Surya Handayani. Sebelum kita bersama-sama memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Tanggal 18 Desember 2022 pukul 17 WIB atau 5 sore akan diadakan perayaan Natal. Saya ulangi, perayaan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Yang kedua, ibadah Natal tanggal 25 Desember 2022 dilaksanakan pukul 7 pagi bersamaan dengan baptis anak. Yang ketiga, ibadah tutup tahun tanggal 30 Desember 2022 akan dilakukan pada pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Yang terakhir, ibadah tahun baru 1 Januari 2023 akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi. Demikian beberapa pengumuman yang ada. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi ini. Kita akan memuji dari pujian lebih dalam lagi. Kita pujikan 2 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam peribadatan kita saat ini dengan kita bersatu hati dan mengambil saat hening. Marilah dalam setiap hati kita menyatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Juga hambanya. Dipersilakan duduk kembali. Tema ibadah pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah kewaspadaan di tengah pergumulan membuahkan kebaikan. Dan tema khotbah saat ini adalah memilih setia mendengar suara Tuhan. Semua merindukan kasih. Hidup damai dan diberkati. Ulangan 28, 15 sampai 16. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Namun kita yang telah menerima kasih Tuhan dipanggil untuk melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya sesuai dengan suara Tuhan. Nyatanya, tidak senantiasa hidup kita menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bahkan terkadang tidak berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Maka pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengakui seluruh kesalahan kita, seluruh dosa kita. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, yang Tuhan kasihi begitu luar biasa. Namun kami seringkali belum mampu mendengar suara-Mu Tuhan, serta meneladani kasih-Mu. Tidak senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bahkan terkadang tidak berpegang pada perintah dan ketetapan serta peraturan Tuhan. Kami belum mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita pujikan menyenangkan-Mu.
patut bersyukur bahwa kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan tersebut dinyatakan melalui berita anugerah bagi kita semua. Dipersilakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk berdiri. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Untuk itu, yang mau kembali dalam cinta kasih Tuhan, dengan mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Kasih Tuhan senantiasa memberkati hidup penuh dengan kedamaian. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Engkau kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dan seturut dengan kehendak firman Engkau. Tuhan berkati dan bimbing juga saudara kami yang akan membawakan firman Engkau Tuhan, yaitu Ibu Penatua Cinda. Kiranya apa yang terucap dari bibirnya keluar hanya dari Engkau saja, sesuai dengan apa yang menjadi firman Engkau. Terima kasih ya Bapak. Doa ini Tuhan hanya kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kasih dari Bapa surgawi
Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca dan menghidupi firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Ya, setiap hari mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur kembali, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Pada saat alarm berbunyi di pagi hari, kita bisa memilih langsung bangun untuk memulai aktivitas kita, atau malah mematikan alarm itu dan kembali tidur. Pada hari Minggu pagi, dengan cuaca sedang hujan ini, kita juga bisa memilih loh, untuk segera mandi dan berangkat ke gereja, atau mau di rumah saja dengan segelas kopi atau teh. Kan situasinya hujan nih, enak kalau minum yang hangat-hangat, sangat nyaman sekali. Itu pilihan. Apa yang kita bisa pilih dari situasi seperti itu? Pada saat kita mau makan, kita juga melakukan pilihan. Kita memilih makanan yang membuat kita kenyang, atau kita memilih makanan yang sehat, yang bisa untuk tubuh kita sehat. Karena makanan yang kenyang belum tentu membuat tubuh kita ini sehat. Kalau yang kita makan ini mengandung kolesterol. Nah, seperti itu. Ini pilihan yang bisa kita ambil. Kita mau memilih yang mana. Begitu juga dalam memilih sekolah untuk anak-anak, memilih pekerjaan, kemudian memilih pasangan hidup, memilih merayakan Natal, mau yang mewah atau yang sederhana. Nah, seperti nanti malam kita akan merayakan Natal bersama-sama. Atau kita mau memilih berbagi dengan sesama, atau menggenggam erat apa yang kita miliki. Kehidupan manusia ini selalu dipenuhi oleh pilihan-pilihan yang harus diambil. Setiap pilihan ini mempunyai konsekuensi yang pasti kita hadapi. Baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan, kita harus benar-benar bijaksana. Tidak bisa asal memilih, tetapi harus menggunakan hikmat, harus mempertimbangkan banyak hal, dan risiko seminimal mungkin. Baik itu untuk diri kita maupun orang lain, bahkan untuk sekitar kita. Jangan sampai pilihan yang kita ambil memang menguntungkan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain. Jangan sampai pilihan yang kita ambil menguntungkan diri kita, tetapi merusak lingkungan di sekitar kita. Saat kita keliru dalam mengambil keputusan dalam memilih, hanya ada
penyesalan kemudian. Dan semua itu kita belum tentu bisa memperbaikinya. Seperti ada kata-kata seperti ini, menyesal kemudian sudah tiada artinya. Berarti sebelum kita mengambil tindakan, kita harus, sebelum kita mengambil pilihan, benar-benar harus dipikirkan dulu. Sehingga kemudian tidak menyesal. Kalau sudah menyesal, semuanya tidak ada artinya. Bacaan kita sebetulnya ada 3, yaitu bacaan yang pertama ini dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Berada dalam konteks perangnya Siro Efraim pada zaman Raja Ahaz memerintah di Yehuda. Raja Ahaz ini diajak bersekutu dengan kerajaan Israel Utara atau Efraim ya, dan kerajaan Syria untuk memberontak dengan menahan pembayaran pajak kepada kerajaan Asyur. Nah, seharusnya membayar pajak ke kerajaan Asyur, tetapi diajak bersekutu untuk tidak membayar pajak. Tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Raja Ahaz, yang akibatnya kerajaan Israel Utara dan kerajaan Syria ini yang dia merasa tertolak, dia marah dan hendak menyerang Raja Ahaz. Pasti ada rasa takut yang dirasakan oleh Raja Ahaz. Karena mereka akan diserang atas penolakan yang dilakukan kerajaan Israel Utara dan kerajaan Syria. 2 kerajaan bersekutu untuk menyerang Raja Ahaz. Ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan Raja Ahaz, Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan menyuruh Yesaya ini bersama dengan Sher Yashub, itu anak Yesaya, untuk menyampaikan nubuatnya. Agar Raja Ahaz ini tetap tenang dan tidak takut. Bahkan Yesaya ini memberikan tanda kepada Ahaz yang terkenal dengan nubuat Immanuel dari Nabi Yesaya. Nubuatnya seperti ini, bahwa akan ada seorang almah itu gadis atau perawan ya, yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel. Artinya Allah menyertai. Anak ini akan memakan dadi dan madu sampai tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebelum anak tersebut dapat memilih, maka kedua negeri yang ditakuti Ahaz tadi, yaitu Israel Utara dan Syria, akan ditinggalkan kosong karena kekalahan keduanya. Dari nubuatan ini sudah jelas bahwa Tuhan itu akan menyertai Ahaz, jadi nggak usah takut. Tuhan sendiri akan berperang. Tuhan sendiri akan bertindak. Tetapi Ahaz tampaknya lebih memilih bersekutu dengan Asyur dibandingkan menuruti nubuat Yesaya untuk tetap tenang dan tidak takut. Ahaz mengirim emas dan perak sebagai upeti kepada Asyur. Untuk apa? Untuk melindunginya
dari serangan Israel Utara dan Syria. Ya memang pada akhirnya Asyur ini dapat mengalahkan Israel Utara dan juga Syria. Akan tetapi sebagai konsekuensinya Yehuda menjadi jajahan Asyur. Bacaan kita yang kedua dari Roma 1 ayat 1 sampai 17 ini menceritakan tentang kesetiaan iman jemaat Roma kepada Yesus Sang Anak Allah yang berkuasa. Di tengah penganiayaan yang harus dialami oleh orang Yahudi dan para pengikut Yesus pada zaman Kaisar Claudius, ini kerinduan Paulus untuk mengunjungi jemaat Roma. Ini bukan hanya karena dia mengagumi jemaat Roma yang kesetiaannya di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah penderitaannya, mereka tetap setia. Tetapi di sini Paulus menginginkan untuk mengunjungi ke sana itu karena dia ingin menguatkan, semakin menguatkan iman mereka. Tetapi Paulus tidak bisa langsung ke sana, namun sebelum ke sana dia menuliskan surat untuk jemaat Roma. Jadi meskipun Paulus ini belum bisa berkunjung ke Roma, tetapi dia menuliskan surat untuk jemaat di Roma untuk memberikan kekuatan untuk agar iman mereka tetap kuat meskipun mereka menghadapi penderitaan, penganiayaan. Surat Paulus inilah untuk jemaat Roma menuliskan bahwa kesetiaan iman mereka kepada Injil Kristus tidaklah sia-sia. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, serta orang benar akan hidup oleh iman. Wow, dua bacaan sudah mencerminkan pilihan-pilihan yang harus diambil. Bacaan yang ketiga, ini dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 seperti yang kita sudah baca tadi. Ini menceritakan bagaimana Yusuf ini terkejut mengetahui bahwa Maria tunangannya ini akan mengandung. Mungkin kita sudah pernah dengar cerita ya, bahwa Yusuf ini sebenarnya dia ingin juga menceraikan secara diam-diam karena tidak ingin mencemarkan nama istrinya ini, tunangannya ini di muka umum. Karena budaya yang ada saat itu, jika seorang gadis perawan yang sudah bertunangan mengandung karena diperkosa oleh laki-laki lain, maka keduanya harus dibawa keluar pintu gerbang kota dan dilempari dengan batu sampai mati. Atau jika seorang pria ini menuduh istrinya berbuat zina, maka perempuan itu harus dibawa kepada imam dan menerima pengadilan dengan meminum air pahit yang mendatangkan kutuk. Nah, tampaknya Yusuf ini tidak menginginkan hal itu terjadi kepada Maria. Semula Yusuf ini merencanakan menceraikan Maria diam-diam. Tetapi disela oleh kedatangan malaikat Tuhan dalam mimpinya.
Pada waktu itu malaikat Tuhan ini menyapanya seperti ini. Yusuf anak Daud. Nah, ini adalah sapaan kehormatan. Bahwa dalam kesederhanaannya Yusuf, dia adalah keturunan Daud yang berhak mewarisi tahta Daud. Pesan malaikat itu agar Yusuf tidak takut untuk meneruskan rencana pernikahannya dengan Maria. Dan malaikat ini menegaskan bahwa Maria ini mengandung dari Roh Kudus, sehingga tidak akan membawa cela baik kepada Yusuf maupun kepada Maria. Jadi bukan seperti yang budaya yang terjadi itu, bukan seperti budaya yang ada pada saat itu yang seperti yang tadi kita dengarkan. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan anak tersebut harus dinamai Yesus, yaitu Allah menyelamatkan. Dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai kegalauannya Yusuf, akhirnya Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Akan tetapi tidak bersetubuh dengannya. Hal ini menegaskan kekudusan Yesus sebagai karya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan Yusuf ini sesungguhnya membawa peran penting dalam silsilah kemesiasan Yesus. Yusuf yang adalah keturunan Daud bersedia menjadi ayah bagi Yesus, sehingga menjadi penguat bahwa Yesus adalah anak Daud. Saat Yusuf memilih untuk mendengarkan suara Tuhan melalui malaikatnya, maka Yusuf menjadi salah satu jalan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Yusuf menjadi salah satu jalan datangnya keselamatan bagi manusia. Dari ketiga bacaan jelas bahwa semua pilihan mengandung konsekuensi yang harus dihadapi. Ahaz tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tetapi malah mengikuti keinginannya sendiri, sehingga akhirnya Yehuda dijajah oleh Asyur. Kesalahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ahaz, sehingga menimbulkan suatu penderitaan. Kalau kita tahu bangsa jajahan itu seperti apa sih tidak enaknya, penderitaan seperti apa sih yang akan dialami. Keputusan yang salah akan menimbulkan konsekuensi yang luar biasa. Jemaat di Roma, dia memilih mendengar suara Tuhan untuk tetap setia dalam imannya walaupun di tengah penderitaan, sehingga mereka tetap lestari. Mereka tetap menjadi teladan iman bagi banyak tempat. Dia menjadi yang utama beserta dengan Tuhan. Begitu juga bacaan kita yang ketiga, Yusuf memilih mendengar suara Tuhan untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan Maria. Sehingga akhirnya Yusuf menjadi jalan kedatangan Juru Selamat ke dunia. Bukan cela yang diterima Yusuf, tetapi kasih karunia Allah.
karena Yusuf mendengarkan suara Tuhan. Dalam kehidupan, kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang harus kita ambil. Tuhan pun telah memperlengkapi kita dengan hikmat serta akal budi, agar kita mampu menggunakannya dalam kita berpikir, bertindak, dalam kita mengambil kebijakan keputusan. Tuhan sudah memperlengkapinya. Oleh sebab itu, saat kita menentukan pilihan apapun dalam kehidupan kita, kita diajak untuk melibatkan Tuhan, menggunakan hikmat ilahi, menggunakan hikmat dan akal budi yang sudah Tuhan berikan buat kita. Untuk kita dapat peka mendengar suara Tuhan. Tidak hanya sekedar mengikuti suara hati atau keinginan diri kita sendiri. Untuk kita akhirnya bisa menyesali keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent keempat, kita diingatkan untuk semakin setia dan terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar semakin peka mendengar suara Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita. Sehingga mampu memilih dengan baik dan benar untuk kehidupan kita. Karena sekali salah memilih, hancurlah semua dan hidup kita akan jauh dari rasa damai. Suara Tuhan menjadikan kita berani melangkah tanpa rasa takut. Memilih mendengar suara Tuhan akan mendatangkan damai, sukacita, serta keselamatan dalam kehidupan kita. Selamat memilih yang baik, benar dan indah dalam kehidupan kita. Dengan terus setia, rendah hati, serta peka mendengar suara Tuhan. Amin. Mari umat kita masuk saat teduh. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Berkali-kali kami gagal untuk mendengar suara-Mu Tuhan, saat kami harus menentukan pilihan apapun dalam kehidupan kami. Kami cenderung mengikuti suara hati kami. Padahal kami telah menerima hikmat dan akal budi yang berasal dari Engkau untuk mendengar suara-Mu. Biarlah kami boleh semakin peka untuk mendengarkan suara-Mu dalam kami melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur karena Tuhan selalu memberkati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, berkati para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan. Biarlah semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati warga negara Indonesia sehingga mampu bekerja sama dengan para pemimpin kami mewujudkan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami ini. Dalam berbagai bencana alam dan pergerakan politik yang bergejolak, Tuhan selalu hadir untuk memberikan penghiburan dan pemulihan. Kami berdoa untuk gerejamu, khususnya GKJW Jemaat Tropodo, berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Lufi, berkati para majelis, berkati pengurus komisi, pengurus wilayah, pengurus Pokja, seluruh kepanitiaan, dan seluruh warga jemaatmu, agar mampu bersama-sama membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berkati juga program pembangunan rumah ibadah kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyediakan seluruh dana dan keperluan yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk setiap program kegiatan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap keluarga. Tuhan membantu untuk menyelesaikannya. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kuasa-Mu kesembuhan, memberikan kuasa-Mu, menyembuhkan saudara-saudara kami ini untuk boleh sehat, boleh pulih kembali, sehingga boleh bersama-sama kami bersekutu untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu Saudari Inggita, Saudari Mela Putri, Saudari Tiara Sitoresmi. Kiranya Tuhan selalu hadir mencurahkan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan kepada saudara kami ini, dan menjadikan saudara kami ini semakin dekat dengan Engkau dalam perjalanan hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Berkati tumbuh kembang dan sekolah anak-anak kami, agar selesai tepat pada waktunya dengan nilai-nilai yang terbaiknya, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan melalui studinya. Terima kasih Tuhan, karena telah memimpin ibadah minggu hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk selalu peka mendengar suara Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba bagi kita untuk bersama-sama memberikan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan pagi hari ini terambil dari 1 Tawarit 16 ayatnya yang ke-29. 1 Tawarit 16 ayat yang ke-29. Demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersama kita memberikan persembahan, kita memuji dari pujian dengan judul Bagai Raja Wali. Kita puji 2 kali. Kita bawa di dalam doa. Inilah persembahan kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan sebagian dari apa yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk boleh menjadi sarana di dalam pekerjaan anak-anak-Mu di GKJW Tropodo. Tangan-tangan sudah Tuhan memberi, Tuhan memberkati dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa setia mendengarkan suara Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita. Kita sambut dengan menyanyikan
Bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Cinta itu murah hati, sabar sederhana. Cinta itu lemah lembut, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua
Demikian ibadah pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan mengambil saat teduh. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Penatua Jinda. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti ibadah hingga selesai. Terima kasih untuk song leader, pandu puji. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.